Havertz dianulir, Arteta ngamuk, rencana meriam London di jeda internasional. Kondisi terkini Bukayo Saka dan Declan Rice. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak ada pemenang dalam partai derby London Utara antara Chelsea versus Arsenal. Skor berakhir imbang 1-1. Pertandingan ini diwarnai gol Kai Havertz yang dibatalkan oleh VAR. Havertz kemudian mencetak gol pada menit ke-32 lewat sontekan dari sudut sempit melewati sela kaki Sanchez. Tapi kebahagiaan Arsenal cuma bertahan sebentar karena VAR kemudian menganulir gol tersebut. Di mana gol dianggap berbau offside karena Havertz berada sedikit di depan bek lawan saat menerima umpan dari Declan Rice. Skor 0-0 pun pada akhirnya menutup babak pertama. Meriam London sendiri sebenarnya yang pertama membuat gol di laga ini yakni pada menit ke-60. Di mana kali ini Martinelli yang lolos dari jebakan offside saat menerima umpan lambung Martin Odegaard dengan dingin menaklukkan Sanchez di tiang dekat. Di sisi lain kebahagiaan tak bertahan lama. Chelsea kemudian membalas Spanya pada menit ke-70 lewat gol Pedro Neto. Kali ini Neto mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti dan langsung melepaskan sepakan yang menghujam jala David Raya. Pada menit ke-87 Arsenal pun hampir membuat gol lewat Leandro Trossard yang menyambut umpan di depan gawang tapi sontekannya melayang. Mikel Arteta sendiri sangat marah dengan pemain Arsenal setelah hasil imbang 1-1 atas The Blues, terutama terkait pertahanan mereka menjelang gol penyama kedudukan Pedro Neto. Pasalnya kini Arsenal harus tertinggal 9 poin dari pemimpin klasemen Liverpool. Arteta pun tidak segan-segan mengkritik timnya karena membiarkan Chelsea meraih 1 poin. Menurut saya, kami mendominasi mereka. Kami tim yang lebih baik dalam banyak fase dan situasi dalam permainan. Tapi setelah memimpin, kami sangat kecewa dengan cara kami kebobolan. Itu sangat buruk, itu bukan standar kami dan kami tidak menerimanya, kata Mikel Arteta kepada Sky Sport. Arteta kemudian mengatakan akan menghabiskan waktu jeda internasionalnya untuk menangani cedera Declan Rice serta Bukayo Saka yang keduanya menurutnya tidak terlihat baik setelah hasil imbang pada hari Minggu malam tadi. Cedera Saka sendiri terjadi tak lama setelah bek kiri Chelsea Marc Cucurella mendapatkan kartu kuning karena tackle-nya pada pemain berusia 23 tahun ini. Tim Arteta ditahan imbang 1-1 di Stamford Bridge dalam pertandingan yang tidak kekurangan usaha atau intensitas tapi kehilangan kualitas. Ya, seperti yang telah dijelaskan di atas, Gabriel Martinelli berhasil membawa tim tamu unggul pada menit ke-60 dengan mengalahkan kiper Robert Sanchez di tiang dekat. Namun, keunggulan itu hanya bertahan selama 10 menit ketika Pedro Neto melakukan pergerakan ke tengah yang bergerak ke sayap kanan dan melepaskan tembakan mendatar melewati David Raya dari jarak 20 yard. Arsenal sendiri menekankan untuk mencetak gol kedua dan Saka juga melakukan itu saat ia berlari ke garis gawang dan mencoba melepaskan umpan silang. Namun usahanya kemudian ditangkap oleh Sanchez dan pemain sayap Inggris itu terjatuh dengan posisi tidak nyaman di atas rumput. Tampaknya juga kecil kemungkinan untuk melanjutkan dengan Saka kemudian digantikan oleh Gabriel Jesus yang tertati-tati meninggalkan lapangan. Dalam hal ini Arteta sendiri mengatakan bahwa tanda-tanda itu buruk bagi kedua pemain setelah pertandingan dan mengatakan kepada Sky Sport sejujurnya mereka tidak terlihat begitu bagus. Ketika ditanya apakah kemungkinan cedera jangka panjang, Arteta menjelaskan tidak mengetahui. Tetapi Bukayo Saka dan Declan Rice tidak bisa menyelesaikan permainan, jadi hal itu bukan merupakan kabar yang baik. Arteta kemudian mengatakan bahwa prioritas utamanya untuk jeda internasional kali ini adalah mengembalikan skuadnya ke kondisi bugar sepenuhnya atau sedekat mungkin dan kemudian ia yakin hasilnya pun akan membaik. Sekarang hal terbesar saya adalah membuat semua orang berada dalam kondisi terbaik secara fisik karena kami memiliki pemain di luar sana yang tidak dapat bermain lebih dari 60 menit. Mereka bermain dan berjuang. Demikianlah penjelasan dari Mikel Arteta. Sementara itu, dengan hasil malam tadi, untuk 4 kalinya musim ini Arsenal harus membiarkan keunggulan mereka terlepas. Dan kini mereka tertinggal 9 poin dari pemimpin klasemen Liverpool.
Meskipun belum saatnya menyerah pada peluang gelar, rasanya mereka membutuhkan keajaiban. Padahal ini masih belum sampai pertengahan November. Dengan demikian, 8 poin pun harus hilang dari posisi unggul dalam 11 pertandingan. Tentu ini sulit untuk bisa dimaafkan. Bahkan bisa dibilang performa Arsenal tidak sebaik musim lalu secara defensif. Dan mereka juga tidak seproduktif atau seefisien dalam penyelesaian akhir. Lalu, apakah Arsenal telah tersingkir dari perburuan gelar Premier League? Padahal harapan para penggemar The Gunners sempat melonjak tinggi musim ini setelah 2 musim terakhir di mana mereka sukses bersaing dengan Manchester City. Ditambah lagi musim ini City kini sedang dalam kondisi yang kurang stabil setelah mengalami 4 kekalahan berturut-turut di semua kompetisi yang seharusnya bisa menjadi peluang bagi The Gunners untuk mengambil alih. Namun kekecewaan pun tampak jelas ketika peluit akhir berbunyi di Stamford Bridge, di mana The Gunners kembali gagal meraih hasil yang diharapkan. Pandi dan mantan pemain The Gunners, Theo Walcott pun memberikan pandangannya tentang situasi ini. Perbedaannya dengan Arsenal saat ini adalah mereka kekurangan gol. Sementara mereka tidak kebobolan banyak, tetapi pada titik musim ini penting untuk mempertimbangkan siapa yang mereka lawan. Menurut Walcott, Arsenal sendiri telah menghadapi tantangan yang berat musim ini dengan bertemu 6 dari 10 tim teratas musim lalu. Dengan 5 pertandingan diantaranya adalah laga tandang. Walcott pun juga menyoroti absennya beberapa pemain kunci termasuk kapten mereka Martin Odegaard yang mana turut mempengaruhi posisi tim saat ini. Ditambah lagi mereka sering bermain tanpa pemain utama mereka Martin Odegaard, tapi mereka masih berada di posisi mereka saat ini. Begitulah pembelaan dari Theo Walcott. Odegaard sendiri memulai pertandingan pertamanya untuk Arsenal sejak Agustus dan menunjukkan mengapa dia sangat dirindukan malam tadi. Menciptakan gol, Martinelli dengan umpannya yang indah. Entah bagaimana, ia mampu bermain selama 90 menit. Penampilan kapten yang mengesankan ini, bahkan atas aksinya, Odegaard mendapatkan rating terbaik 9 dari Gila Bola. Sementara itu secara keseluruhan Arsenal pun harus berevaluasi diri dalam jeda internasional mereka, yakni demi memperjuangkan posisi mereka di klasemen agar tidak tertinggal jauh.